Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Paci dengan NIM 13146114. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan pembangunan dalam bidang pendidikan. Baik, langsung saja kita masuk. Yang pertama ada konsep dasar pembangunan dalam bidang pendidikan. Pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam rangka menciptakan perubahan atau perkembangan menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya, dan dalam pelaksanaannya melibatkan kerjasama pemerintah dan masyarakat, dan pembangunan itu harus menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan pendidikan pada bab 1 pasal 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya kita masuk pada esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum, kata pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri, yang selanjutnya diasosiasikan dengan dibandingkan pabrik-pabrik, jalanan, jembatan, sampai kepada pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Sedangkan hal yang mengenai sumber daya manusia tidak secara langsung terlihat sebagai sasaran pembicaraan. Padahal untuk bukti yang dialami oleh banyak negara menunjukkan bahwa kemajuan di bidang ekonomi dan industri yang ditandai oleh kenaikan GNP, lalu kenaikan volume ekspor dan impor sebagai indikator, ternyata tidak otomatis membawa kesejahteraan masyarakat. Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Esensi pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan modal penting dalam pembangunan. Dalam hal ini, pendidikan dapat membantu meningkatkan kemampuan individu untuk beradaptasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Titik temu antara pendidikan dan pembangunan terletak pada kontribusi pendidikan terhadap pembangunan. Pendidikan dapat membantu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan inovatif, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu negara. Selanjutnya kita masuk pada peran pembangunan dalam pendidikan. Pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan karena tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai aspek, termasuk di dalamnya pendidikan. Berikut ini adalah beberapa peran pembangunan dalam pendidikan, yaitu yang pertama ada meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Pembangunan dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kurang berkembang. Yang kedua ada meningkatkan kualitas pendidikan. Pembangunan juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperkuat sistem pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik, serta mengembangkan kurikulum pendidik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga ada menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Pembangunan juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan juga memperkuat keterkaitan pendidikan. Selanjutnya yang kita masuk pada sumbangan pendidikan pada pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi. Yang pertama, segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi tujuan citra manusia pendidikan adalah terwujudnya citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Yang kedua ada segi lingkungan pendidikan. Klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem: lingkungan keluarga atau pendidikan formal, lingkungan sekolah atau pendidikan informal, lingkungan masyarakat atau pendidikan non-formal, ataupun dalam sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan. Yang ketiga adalah segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah atau SMA, dan pendidikan tinggi PT memberikan bekal kepada para peserta didik secara berkesinambungan. Pendidikan dasar merupakan basis education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Artinya pendidikan tinggi berkualitas jika pendidikan menengahnya berkualitas dan jika pendidikan dasarnya juga berkualitas. Yang keempat atau yang terakhir ada segi pembiayaan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain ada bidang ekonomi, hukum sosial politik, keuangan, perhubungan dan komunikasi, pertanian, serta pertambangan, pertahanan, dan lain-lain.
Baik, itulah sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.